Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai rekayasa perangkat lunak, yaitu masih seputar proses model. Model selanjutnya yaitu spiral, spiral model. Jadi pada model-model sebelumnya kita sudah lihat, yaitu waterfall dan V-model itu melakukan fasenya secara sekuensial, secara berurutan. Nah, sekarang kita melakukan spiral model, itu prosesnya dilakukan secara iteratif. Seperti yang kita tahu, iteratif itu berarti kita melakukan proses pengembangan perangkat lunak dijalankan melalui serangkaian iterasi untuk menyempurnakan produknya. Nah, spiral model bisa sering disebut juga dengan risk driven development. Jadi umbrella activity atau risk management, yaitu risk manajemennya itu selalu ada pada setiap proses atau setiap tahapan pengembangannya. Jadi manajemen risiko dimasukkan ke dalam model, risikonya diidentifikasi dan dianalisa pada awal setiap iterasi. Selama setiap iterasi, sebuah planning dikembangkan untuk mengatasi risiko ini. Perencanaan juga dimasukkan ke dalam model, planning. Ada dua tujuan secara keseluruhan untuk setiap iterasi, yaitu meningkatkan degree definisi atau implementasi sistem. Jadi sistemnya setiap iterasi itu semakin kompleks, semakin sempurna, karena derajatnya semakin besar. Yang kedua itu mengurangi derajat risikonya. Jadi risikonya itu kita perhitungkan di awal dan di setiap iterasi supaya terpantau atau termonitoring. Langkah-langkah pada setiap iterasi itu ada 4 langkah, ya. Yang pertama, evaluation atau determination objective, yaitu kita melakukan review atau iterasi sebelumnya seperti apa, terus komitmen untuk pendekatan iterasi selanjutnya itu seperti apa. Kemudian menentukan tujuan, alternatif, dan constraint atau kendalanya seperti apa. Langkah kedua itu risk analysis. Kita melakukan analisa, simulasi, benchmark, pembuatan model, dan melakukan sebuah teknik prototyping. Langkah ketiga itu engineering, yaitu kita melakukan requirement, design, coding, testing. Ini apa yang kita lakukan pada tahap metodologi, waterfall atau V-model itu kita melakukan hal seperti ini. Testingnya, testing unit testing, integration, acceptance test. Kemudian terakhir kita melakukan release. Langkah keempat yaitu plan. Next iterationnya itu seperti apa. Life cycle plan yang akan digunakan, requirement plan yang akan dibuat, development plan, integration and test plan itu kita atur di bagian keempat, step 4. Oke, ini secara umum gambaran garis besar spiral model itu seperti apa. Kita melakukan start di bagian dalam, kemudian kita lakukan 1 iterasi, 2 iterasi, 3 iterasi, sampai 4 iterasi. Contohnya di sini ada 4 iterasi. Nah, ini step yang pertama atau kuadran pertama itu evaluation, determine objective, itu ada review, commit, approach,
next iterasinya seperti apa, alternatif, constraint, objektif seperti apa, itu dibahas di bagian pertama. Di bagian kedua itu risk analysis, isinya risk analysis dan pembuatan prototyping ya. Bagian ketiga itu engineering ya. Jadi di sini iterasi pertama itu konsep, operation, kedua simulasi, model, benchmark, detail design, coding, unit testing segala macam ada di sini sampai rilis produknya. Nah, di bagian keempat itu perencanaan next iterasinya seperti apa. Itu integration test, development plan, requirement plan, plan and next iteration-nya ya. Jadi kita lihat di bagian iterasi yang pertama itu kita melakukan konsep awal dari produk perangkat lunak, itu analisa risiko. Jadi ini berjalan. Kemudian pembuatan prototyping awal. Dokumennya yang dibuat adalah konsep of operation, konsep operasinya seperti apa, life cycle plan, dan requirement plan. Di iterasi kedua itu sudah sampai dari sini. Oke, dari sini ya kita mulai. Yang pertama itu risk analis, prototyping, simulasi. Dokumennya adalah development plan ya. Jadi persyaratan dikumpulkan, analisa risiko, prototype yang kedua, dokumentasi plan. Nah, development plan konten isinya apa aja? Kita bahas yang pertama itu secara gambaran umum adalah fungsi-fungsi dari produk, customer, environment atau platform, dan schedule-nya seperti apa. High level functionality, fungsionalitas produk, detail yang cukup bagi pemrogram untuk memahami persyaratan implementasi. Jadi fungsinya tidak secara detail ya. Kemudian kita melakukan staffing, project staffing, peran yang diperlukan untuk proyek ini bersama dengan jumlah personel yang diperlukan untuk setiap perannya apa, role-nya apa ya. Software proses itu pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan produk. Software engineering method, metodologi rekayasa perangkat lunaknya seperti apa yang digunakan untuk membangun produk perangkat lunak. Penjadwalan dan upaya effort, jadi ringkasan keseluruhan jadwal proyek bersama dengan perkiraan effortnya berapa ya, berapa jam, berapa bulan, berapa hari, dan sebagainya. Menjangkau dasar asumsi yang dibuat dan risiko terkait dengan asumsi tersebut. Selanjutnya itu measurement, pengukuran. Itu isinya adalah daftar metrik yang dikumpulkan selama proyek berlangsung. Software engineering method mencakup deskripsi tentang bagaimana pengukuran akan dikumpulkan, perannya apa aja, peran mana yang akan mengumpulkannya, dan bagaimana serta di mana pengukuran itu akan disimpan. Selanjutnya itu isinya adalah project risk, jadi daftar risiko yang paling signifikan untuk proyek ini ya. Biasanya dibuat satu paragraf risiko, diurutkan berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Kemudian ada software tool, alat atau perangkat lunak yang diperlukan untuk menyusun seperti editor, alat pengujian otomatis, dan lain sebagainya, dengan referensi tentang bagaimana dan kapan mereka digunakan. Kemudian ada lagi hardware support, daftar semua perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan proyek ini. Apakah itu perlu dibeli
atau harus dipasang atau harus di-upgrade. Nah, selain hardware, kita juga planning atau merencanakan software yang mensupport software yang akan kita buat, yaitu daftar perangkat lunak yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek kita. Mencatat perangkat lunak apapun yang perlu dibeli, dipasang, atau di-upgrade atau ditingkatkan. Kemudian ada lagi yang terakhir itu personal support. Jadi semua individu daftarnya di list atau kelompok individu yang akan memberikan supportnya. Oke, lanjut ke iterasi yang ketiga, itu di bagian sini ya. Ini kita mulai iterasi 3. Sudah semakin kompleks dan semakin detail. Jadi di iterasi ketiga ini kita merencanakan pengembangan yang disempurnakan. Terus ada analisa risiko dan prototyping seperti biasa. Kemudian dokumentasinya ada integration and test plan. Ini ya, di sini integration and test plan. Nah, integration dan test plan ini isinya apa aja sih? Kita lihat. Yang pertama, secara gambaran umum garis besarnya adalah daftar jenis pengujian utama yang kita rencanakan untuk dilakukan dan tujuannya masing-masing. High level milestone-nya itu daftar milestone pengujian khusus bersama dengan kriteria yang diperlukan untuk mencapai milestone tersebut ya. Tonggak itu milestone seperti jumlah pengujian yang dijalankan, modul tertentu yang akan diuji, dan lain sebagainya. Tes staffing itu peran atau role, daftar role yang akan melakukan pengujian dan apa tepatnya yang akan mereka uji. Tes proses itu deskripsi bagaimana pengujian akan dilaksanakan. Datanya apa aja, aktivitasnya bagaimana, pengujiannya yang relevan seperti apa. Kemudian testing method itu daftar yang digunakan untuk melakukan pengujian seperti user testing, automate testing, dan lain sebagainya. Pengukuran atau measurement atau daftar jenis metrik yang diambil, bagaimana mereka akan ditangkap dan dengan peran apa, dan bagaimana pengukuran akan digunakan dan dianalisa. Testing risk itu daftar risiko untuk pengujian diurutkan berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Selanjutnya itu ada software tools, daftar alat ujinya. Testing support itu dukungan pengujian tambahan seperti hardware, software, dan dokumentasi tambahan. Nah, personal support itu biasanya dari luar tim ya, yang dibutuhkan untuk melakukan membantu rekayasa perangkat lunak ini. Selanjutnya itu ada di iterasi keempat, biasanya iterasi terakhir ya. Jadi ini paling banyak dilakukan, kita sudah melakukan coding di bagian sini ya. Ini kita sudah melakukan detail design, unit testing, integrasi, acceptance test, dan terakhir dirilis. Analisa risiko, prototypingnya itu udah operasional, implementasi aktual dimulai. Jadi kita melakukan desain, coding, testing, unit testing, integration, acceptance test, dan terakhir rilis produknya. Oke, ini ada keuntungan model spiral, itu risk manajemennya sangat
monitoring atau dipantau, dikelola dengan baik dari awal proses sampai proses berlangsung. Risiko berkurang sebelum menjadi masalah, karena risiko tersebut dipertimbangkan di semua tahap. Para stakeholder dapat memahami dan bereaksi terhadap risiko, jadi dipantaunya dari awal. Kemudian ada product evaluation. Ini mungkin salah satu keuntungan kita menggunakan teknik prototyping juga. Jadi perangkat lunak mulai diproduksi dari awal siklus ya. Berevolusi, berkembang seiring kemajuan proyeknya. Yang tadi ya, prototype 1, 2, 3, operasional prototype, dan yang lainnya. Ini adalah pendekatan realistis untuk mengembangkan perangkat lunak berskala besar. Kesalahan dan alternatif yang tidak menarik dihilangkan lebih awal. Jadi risk management tadi kan kita lakukan dari awal proses sampai akhir prosesnya. Jadi kita bisa melihat errornya atau alternatif yang tidak perlu dilakukan, itu bisa dihilangkan lebih awal. Emphasis on planning dibangun ke dalam proses tiap siklus, termasuk langkah perencanaan untuk membantu memantau, menjaga proyek tetap pada jalurnya, keep on track. Kerugiannya yaitu complicated prosesnya sangat rumit, jadi sulit digunakan. Analisa risiko membutuhkan keahlian yang sangat spesifik ya. Ketika analisis resikonya itu kurang baik, maka ketika kita melakukan pekerjaan pengembangan softwarenya pun tidak maksimal. Keberhasilan proyek sangat bergantung pada analisa risiko yang akurat ya. Secara praktek pasti ada beberapa tumpang tindih antar iterasi. Paling cocok untuk proyek yang besar. Jadi kemungkinan kalau kita melakukan spiral model di software pengembangan software yang skala kecil atau menengah, itu terlalu berlebihan. Komplikasi mungkin tidak diperlukan untuk proyek yang lebih kecil. Tidak masuk akal jika biaya analisa risiko merupakan bagian utama dari biaya proyek secara keseluruhan. Kenapa? Karena setiap kita melakukan risk analysis dari awal sampai akhir. Ketika semua itu dijadikan cost atau biaya, maka biayanya akan sangat-sangat tidak masuk akal ya. Oke, itu adalah bagian dari model spiral model. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.